Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ali, NPM 07051. Di sini saya akan menjelaskan project saya dimulai dari JDM dulu. Jadi di sini ada 5 tabel nanti produk berrelasi dengan jenis user dan transaksi nanti berrelasi dengan produk sama pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya langsung. Kita sekarang buka untuk asetnya database. Nah ini, di sini kita pertama buat tabel base dahulu usernya, terus tabel users. Nah terus kita buat constraint-nya primary key, terus sequence. Nah untuk trigger ini nanti dibuat untuk auto increment. Jadi nanti ID-nya nanti auto increment sesuai inputan yang akan masuk. Sama di sini tinggal buat jenisnya sama auto increment, sama primary key constraint-nya, produk titik constraint-nya, terus foreign key, sequence, triggernya, terus pelanggan juga buat constraint-nya primary key, buat sequence, terus buat triggernya juga buat auto increment. Terus transaksi di sini pertama kita session dulu untuk format waktunya, nanti digunakan untuk tanggal transaksi ini untuk default current timestamp. Nah, untuk transaksi di sini primary key, terus constraint-nya foreign key, terus sequence, terus buat trigger. Oke. Nah, di sini di saya menggunakan MVC. Pertama kita buka dulu modelnya. Pertama user udah, jadi di sini ngeload database yang udah dikoneksikan dahulu. Sebentar saya buka. Nah di sini hostingnya ini setting localhost yang sebelumnya udah dimasukin PHP OJ-nya di di exam, jadi nanti sesuai dengan ini port 5121 untuk SID-nya ini sesuai dengan masing-masing digit asing beda, terus username password sesuaiin dengan username password masing-masing sepasta, terus debit revenue menggunakan OG8. Nah terus tadi udah dikoneksikan, terus di load database-nya. Terus ini buat view all usernya, jadi untuk view semua usernya kita punya select bintang semuanya dari tabel user. Nah saya order by di sini ID user dengan ascending di step.get, terus query disitu, jadi ngambil hasilnya semua per row. Sama di sini untuk all user edit, tetapi di sini bukan ID-nya, jadi untuk mencari ID yang nanti akan mau diedit. Terus login sama seperti itu, dan tapi nanti menggunakan username password untuk mencari username sama password yang mau dicari. Terus tambah di sini data, nanti kumpulan dari data yang diinputkan nanti masuk ke variabel data array data ini, terus dimasukin ke tabel users. Terus edit, nah di sini data dengan ID user juga, terus masukin ke update. Jadi cari dulu ID mana yang mau diupdate, sama delete juga, cari dulu ID mana yang mau di delete. Terus kita masuk ke jenis sama seperti tadi, ada view pertama jenis, terus ID, terus buat view editnya jenis juga, cuman selain ID jenis, terus tambah menggunakan jenis di tabel jenis. Kalau edit sama seperti tadi where where update. Nah cari ID jenis yang dikirim dari data yang ada di inputan nanti di controller, terus update, terus delete juga sama seperti edit, cuma nanti di sini di delete. Oke. Lanjut ke pelanggan model. Nah untuk pelanggan sama seperti jenis tadi, cuma tinggal diganti pelanggan doang. Terus listing, cari ID pelanggan, terus ID pelanggan, cari ID pelanggan. Nah ini untuk view untuk editnya, jadi cari ID pelanggannya. Terus name password ini untuk username sama password buat pelanggan nanti, jadi username sama passwordnya pelanggan. Terus tambah insert dari tab pelanggan, terus ID pelanggan buat update-nya, terus delete where ID pelanggan, terus delete pelanggan. Nah untuk produknya di sini menggunakan join, jadi kan tadi berrelasi antara tabel user dan jenis, maka di sini menggunakan join. Nah untuk pengambilan data di sini saya mengambil username sama nama jenis. Kalau ini editnya untuk mengambil ID produk yang mau diedit nanti, sama tinggal tambahin di udb where, terus tambah ini insert data, ini data yang mau dipost dari controller,
Edit sama, edit di sini where, edit produk, terus update produk data, terus delete, edit produk data, edit produk where, delete produk data. Masuk ke transaksi. Nah, untuk transaksi ini karena berrelasi dengan dua tabel juga, produk sama pelanggan, maka nanti juga dua join. Nah, di sini nama produk, saya ngambil dari tabel produk itu nama produk sama gambar, terus untuk yang pelanggan nama pelanggan sama username. Jadi nanti joinnya ini produk di produk sama transaksi di produk itu untuk menyamakan ID-nya dari tabel transaksi ke tabel produk, sama pelanggan juga menyamakan ID pelanggan di tabel pelanggan dengan ID pelanggan di tabel transaksi. Prosedurnya ini digunakan untuk edit, cari ID transaksinya, terus insert, insert transaksi data ini ngambil dari kontrolnya, nanti yang data yang mau apa aja mau di post, terus edit juga sama seperti yang lain. Where ID transaksi ini cari ID-nya yang mau diedit, terus update, terus delete juga sama, cari ID transaksinya terus di delete. Oke, sekarang masuk ke view-nya dulu aja. Nah, view-nya di sini ada buat login. Jadi buat tampilan loginnya nanti di sini ada session warning-nya. Jadi untuk session warning udah saya set di library-nya, library login. Di login pelanggan juga sama, ada library-nya warning-nya jika nanti salah buka login pelanggan. Oke, terus ke pelanggan, menu ini layout ini buat tampilan header footer-nya, header footer nav-nya. Nah, untuk transaksinya sendiri di pelanggan cuma ada menu transaksi, di ini view produknya, terus ada button beli produk. Nah, di sini nampilkan nama produk, nama jenis, ukuran, harga, sama username. Oke, untuk beli di sini beli nampilkan data yang mau produk yang mau dibeli, terus bayarnya berapa. Nah, di sini namanya bayar, set value juga bayar. Nah, untuk di laman admin di sini ada jenis. Nah, jenis ini view tabelnya nanti yang ada di sini. Nampilin data-datanya. Nah, untuk tambahnya di sini set value-nya, nama jenisnya itu apa. Sama form ini alat warning buat misal datanya buat warning message-nya jika ada salah saat penginputan. Nah, untuk ID-nya di sini sama seperti tambah, cuma nanti di sini mencari ID jenis ID jenis. Jadi ID jenis yang mau diedit. Nah, untuk delete di sini menggunakan modal, jadi nanti dicari dulu buttonnya itu ID jenisnya berapa, terus keluar modal. Nah, modal nanti ada button lagi di ID jenisnya berapa. Ini lalu nanti dihapus sesuai dengan ID-nya. Nah, untuk pelanggan di sini juga sama. Ada ini view tabelnya nanti sesuai data pelanggannya. Ada button editnya juga sama sesuai dengan ID pelanggan. Tambahnya di sini sama, cuma set value, cuma yang edit ini echo data yang mau diedit. Nah, di sini tambah tidak di sini ngeset value-nya. Terus delete sama seperti mau delete yang tadi, mencari ID pelanggannya, terus menggunakan modal. Nah, di sini ID pelanggan, terus pelanggan yang mau button yang mau di delete nanti mencari sesuai ID-nya. Sudah user sini list sama ini buat view tabelnya. Jadi untuk list datanya. Nah, ini ada buat edit, mencari ID usernya nanti, terus tambah juga sama. Di sini set value-nya usernya buat inputkan formnya itu nanti tambah. Nanti bisa dilihat di view-nya kan. Terus edit sama di sini ID usernya yang dipanggil, terus username, password, terus produk. Nah, untuk produk di sini sama seperti view-nya. Di sini yang berbeda ada gambar. Jadi ada gambarnya nanti sesuai dengan. Oke, terus lanjut ke edit sama juga. Di sini untuk warning gunakan untuk error upload jika misal gambarnya tidak sesuai atau tidak sesuai tema, jadi nanti bisa ngupload kan. Terus produk, edit produk, nama produk, ini buat tambah edit jenis C. Nah, di sini joinnya tadi
Nah, di sini yang ditampilkan itu nama jenis, tapi nanti untuk value-nya yang diambil itu ID jenisnya. Karena field dalam tabel produk ini nanti ID jenis. Jadi nanti penycokan datanya itu menggunakan join-nya tadi. Jadi ukuran, harga, oke, sama seperti tambah di sini juga sama tadi. Taruhnya juga. Nah, ini ID jenis. Value-nya itu ID jenis, cuman ini dia cuma nama jenisnya. Ukuran, harga. Oke, terus lanjut ke transaksi. Transaksi di sini list. Nah, buat nampilin data transaksi itu. Nah, delete-nya ini karena ada revisi nanti tidak usah dipakai, tapi tetap saya adakan, tetapi nanti butonnya tidak, fitur butonnya tidak saya aktifkan. Jadi untuk revisi Farida tidak, transaksi tidak boleh di delete atau diupdate. Jadi hanya tampilan aja. Jadi sini cuman data belum saya hapus. Jadi nanti saya biarkan aja, nanti misal ada, biar ada fiturnya lagi. Oke, lanjut ke controllernya. Nah, di sini untuk kontrolnya ada admin, ada jenis di sini ada background ROD. Jadi pertama di sini untuk view data jenisnya semuanya. Di sini kan model listingnya udah dibuat di model tadi. Terus ngirim datanya itu ke dalam tampilan isinya, terus sama ngeload layoutnya berapa. Jadi ngeload tampilan header sama admin jenis list. Jadi buat tampilan view dalam tabel sama header footernya. Terus tambah di sini ada validasi nama jenis. Nah, di sini nama jenisnya itu minimal harus required, harus isi nama karakter maksimal di kode karakter sudah ada. Nah, ini sudah ada buat jenis yang baru. Jadi buat nama jenis yang baru, harus tambah jenis tambah, terus inputkan nama jenis. Nah, di sini ID jenisnya tidak usah di post karena sudah menggunakan trigger, jadi auto increment. Nah, edit ini sama sudah tambah, cuma di sini ngambil ID jenisnya. Terus untuk yang di post ini nanti mengambil ID jenis yang dipilih tadi, yang di button. Jadi ID jenisnya tetap tidak berubah, nama jenisnya aja yang berubah. Terus ID jenis, cari ID jenisnya, terus dimasukin data ID jenisnya ke nomornya dan dimasukin ke fungsi delete jenis model. Di sini juga masih edit, juga tambah. Nah, untuk yang lain user ini sama seperti tadi, view data usernya, terus input tambah. Di sini ada validasinya, terus passwordnya juga, terus view buat form tambahnya nanti, terus sama username sama password. Data yang di formnya nanti dimasukin ke model fungsi tambah di model user model. Seperti ini keluar pesan terambah dan redirect ke listnya tadi. terus edit sama seperti tambah, cari ID user, terus ngepost ID usernya sesuai dengan inputan dan user password yang baru. Terus ID user di sini cuma ngambil ID user, terus dimasukin ke fungsi delete di user model dan nanti akan dihapus datanya. Terus untuk pelanggan sama di sini view cari listing tadi buat tabelnya, terus kirim ke view-nya, jangan lupa ngeload wrapper-nya juga sama listnya. Nah, untuk validasinya juga ada pelanggan, nomor alamat, username, password sesuai dengan isiannya di form nanti. Terus untuk tambah pelanggan di sini, nah untuk view-nya di sini ngeload view tambah pelanggan layout wrapper juga. Terus di sini ngepost nama pelanggan, nomor alamat, username, password. Di sini ngambil dari nama pelanggan yang ada di form. Nah, jadi di sini nggak ada ID karena udah menggunakan trigger jadi auto increment. Jadi hanya input nama pelanggan, nomor alamat, username, password. Terus tambah, masukin datanya dalam array ini, masukin graph tambah, terus ID pelanggan. Itu pelanggan model, terus nama pelanggan, nomor alamat, username, password pelanggan, terus ID pelanggan, nama pelanggan, nomor alamat, username, password. Nah, di sini ID-nya cari jangan sama sesuai, jadi ID-nya tidak berubah, yang berubahnya yang field yang lainnya. Masukin ke fungsi edit, terus delete ID pelanggan mau delete. Oke, terus lanjut ke
produk. Nah, untuk produk sini ngeload produk model dan jenis model karena berrelasi dengan jenis model. Nah, kenapa user modelnya jadi load? Nanti karena kita ambil dari sessionnya, dari session. Nanti akan saya tunjukkan sessionnya setelah ini. Ini cek loginnya ini. Jadi untuk mengecek apakah udah login terlebih dahulu dalam lamannya. Jadi tidak bisa masuk kalau belum login. Nah, di sini untuk view produknya sama listing produk, modelnya listing, masukin ke produk, terus ambil wrapper. Terus untuk tambahnya di sini sama ada validasi, cuma nanti ada valid run gambarnya. Untuk gambarnya di sini upload itu direktorinya, untuk uploadnya itu format apa aja yang diizinkan, terus maksud majeknya, ukuran gambarnya, terus ngeload library upload config. Nah, jika gambar tidak diupload maka akan menampilkan pesan error dan tetap ada di form tambah itu tadi. Terus jika tidak maka akan upload data di image ini library-nya grid 2, terus source image-nya nanti dimasukkan ke aset upload image, upload gambar atau file name. Jadi nanti yang diupload di database-nya itu cuma namanya aja, untuk gambarnya nanti disimpan ke dalam upload image ini nanti. Untuk image-nya nanti dimasukin ke dalam thumbs-nya, create thumb itu true, jadi karena membuat RAM, so mention juga true with hack 150 hacknya. Tamarkan ini untuk nanti nampilin gambarnya, agar bisa nampilin gambarnya, maka thumb markernya itu harus dihapus dahulu. Jadi biar format uploadnya itu tidak thumb, jadi bisa di gambarnya. Terus ngeload library image-nya. Nah, nanti setelah ngeload gambarnya selesai, nanti kita gambarnya di foldernya, terus upload. Nah, di user ini ngambil dari session, jadi siapa yang login itu yang bisa nanti akan muncul siapa yang menambahkan data atau metadata atau delete, edit jenis, nama produk, ukuran harga gambar, edit ngambil dari tadi yang dipilih. Nah, di sini ngupload gambarnya jadi cuma upload file name-nya aja. Jadi untuk gambarnya tetap disimpan di dalam folder asetnya nanti di upload image. Terus masukin datanya ke tambah. Data sukses dan tertambah daerah. Nah, jika terus ngeload tambah produk tambah ini. Terus edit sama seperti tambah tadi, cuma di sini kita ngambil add ID. Jadi nanti ID-nya tetap berubah, tetap dapat gambarnya. Nanti ini masukin ID-nya, ID sesuai inputan gitu. Terus delete. Nah, di sini update ada berubah. Jadi jika misal ada yang nggak pakai gambar, sama ini untuk fungsi yang jika pakai gambar. Nah, ini untuk edit produk tanpa ganti gambar. Jadi ada dua. Jika misal gambarnya tetap, maka menggunakan fungsi else ini. Jadi misal pakai gambar, nanti akan masuk ke fungsi ke else ini. Jika tidak, nanti masuk ke hanya inputkan ini aja. Jadi datanya tetap untuk hanya datanya aja yang dirubah, gambarnya akan tetap. Terus delete di sini masukkan ID produknya. Nah, untuk gambarnya nanti unlink, jadi nanti gambarnya dihapus dari foldernya nanti. Untuk produk, masukkan ID produknya ke dalam data. Oke, sekarang lanjut ke transaksi. Nah, untuk transaksi di sini di laman admin di sini hanya dapat view sama delete aja. Nah, untuk fungsi delete-nya nanti tidak dipakai, maka gunakan view aja. Tapi di sini saya belum hapus karena nanti buat belajar aja nanti. Jadi tapi nanti untuk di view-nya tampilannya udah, fitur delete-nya udah saya hapus. Untuk view-nya di sama seperti yang lain, transaksi model, terus ada transaksi model dikirim ke untuk view-nya tabelnya, data apa aja yang dipesan, terus ada transaksi model delete. Oke. Default admin. Nah, untuk pelanggan di sini ada transaksi. Nah, di sini ada view-nya juga. View ini buat view data produknya. Nah, untuk di sini view beli produk. Jadi untuk beli produknya. Jadi misal di sini ngeload listing, jadi untuk tampilin data-data produknya nanti dikirim ke view-nya. Nanti dibuat drop down-nya. Nah, untuk section-nya nanti ID pelanggan. Jadi siapa yang membeli nanti
masuk ke data ke tabelnya sesuai dengan siapa yang login. Di sini ID produknya berapa, jadi produk yang dibeli, terus bayarnya. Nah, untuk loginnya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sistem login, libraries. Nah, jadi di sini simple login digunakan untuk login adminnya. Jadi sini ngeload user model. Jadi nanti mencari username sama passwordnya di dalam tabel yang sudah dibuat di fungsi login tadi. Jadi cek apakah username password loginnya itu ada di dalam user model. Maka dicek ID usernya berapa. Terus nanti di set ID usernya sama username-nya. Jika nggak ada maka username atau password salah. Jadi warning. Nah, untuk cek login di sini apakah di user datanya itu masih kosong, secara masih kosong, maka jika masih kosong, maka akan kembali ke laman login. Jadi masuk Anda belum login. Nah, untuk logout ini kita tinggal unset ID user dan username yang udah di sessionkan di login tadi. So, ini untuk yang admin. Nah, untuk yang pelanggan ini kita ngambil dari pelanggan model, cari username passwordnya, terus ID pelanggannya berapa, nama pelanggan. Kita ngeset ID pelanggan sama nama pelanggan juga, jadi nanti kita nama pelanggannya siapa sama username-nya, terus ID-nya, nama pelanggan, username. Jika ada nanti ngeset user datanya ke session, jadi untuk diambil di tabelnya nanti untuk redirectnya itu pelanggan transaksi. Jika tidak ada nanti akan warning username atau salah. Nah, untuk cek lognya sama seperti itu, kita cek username-nya ada atau enggak. Kalau enggak, Anda belum login. Nah, untuk session ini tinggal di unset aja ID pelanggan, nama pelanggan, username. Jadi yang sudah di set tadi di login tinggal di unset aja. Untuk controllernya di sana login. Nah, ini jadi validasi username-nya, username passwordnya harus diisi. Nah, nanti dimasukkan di post ke username password, dikirim ke simbol login. Jadi datanya ngambil dari form controller ini, lalu dikirim ke libraries tadi untuk dikirim ke model. Nah, untuk ini fungsi logout. Jadi simbol login logout mengunset data tadi ngambil dari libraries simple login. Ini untuk yang admin. Nah, untuk login pelanggan ini sama seperti tadi, username password dikirim tapi kirim ke pelanggan model, pelanggan login terus di sini fungsi logoutnya nanti pelanggan makin logout untuk mengunset data. Oke, sekarang kita langsung masuk ke webnya aja. Nah, sekarang kita udah masuk ke halaman admin. Nah, untuk produknya kita masuk ke user aja, misal mau tambah user baru, users 1 2 3. Nah, di sini misal mau edit. Nah, data edit atau misal mau delete. Nah, untuk pelanggan misal kita beri nama Michael, kita pakai nomor ini aja, sudah itu aja. Nah, ini nanti akan masuk ke sini. Jadi nanti ini digunakan untuk loginnya nanti. Nah, ini daftar transaksinya, di sini tidak ada view to delete, jadi cuma view aja. Terus untuk jenis produk ditambahkan misal baru. Oh maaf, minimal malah ngatur. Nah, warnanya udah bekerja. Terus edit. Nah, nanti tidak ada delete karena cuma ada edit. Karena jenis sesuai diagram konten saya tidak ada editnya, tidak ada delete-nya. Nah, untuk pelanggannya tadi coba dulu. Nah, coba diupdate. Nah, maaf, usernya harus ganti. Oke. Nah, sudah ganti. Bisa kita delete. Nah, untuk produk di sini kamu produk misal sarung kedua, kita gambarnya ini, kita coba gambarnya lain aja. Maaf. Nah, ini nanti data yang baru, sebentar kita edit.
bisa tak ganti baru. Nah, nanti sesuai ganti, tinggal kita delete. Oke, sekarang kita masuk ke halaman pelanggan. Enggak, kita masuk nama saya aja sekali 1 2 3. Nah, di sini udah data produknya yang mau dibeli tadi, terus beli produk sama beli produk, bayar, submit. Nah, udah masuk save. Nanti tampilan daftar transaksinya akan masuk ke halaman adminnya. Aku share terus. Nah, untuk daftar transaksinya ini, nah mudah sekali tadi sekarang tanggal 2 Juli jam 10:30. Oke. Nah, untuk adminnya tadi yang login 2 Juli juga. Nah, tadi untuk yang pelanggannya tadi juga bisa dilihat di situ. Misal mudah sekali. Nah, untuk ini. Nah, mudah sekali 02. Jadi namanya mudah sekali, username-nya mudah sekali, tanggalnya 02 Juli. Oke, sekian, terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.